Bapa kami yang di surga. Kalau kita melihat perkataan Bapa kami yang di surga, mari sama-sama kita mengerti bahwa ini adalah menggambarkan satu hubungan yang sangat erat antara kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kepada Tuhan sebagai yang terutama, sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Jadi ini harus dimengerti dulu bahwa di saat kita mau berada dalam hadirat Tuhan, tentu kita juga harus tahu bahwa Tuhan adalah yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Jadi perkataan Bapa kami yang di sorga adalah menempatkan Tuhan atau Bapa itu sendiri sebagai hal yang terutama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita tahu bahwa Bapa adalah sebagai sang pencipta alam semesta. Jadi kita menempatkan dia di utama dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memahami dengan lebih dalam lagi Bapa kami yang di surga ini juga menyatakan rasa syukur kita atas kasih-Nya yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas kasih-Nya, Dia yang sudah mengangkat kita, mengampuni kita sebagai manusia, menjadikan anaknya yang istimewa juga. Ya ini harus kita sampaikan walaupun kata-katanya tidak bertele-tele ya, kata-katanya tidak apa namanya tidak panjang-panjang dengan oh Bapa, terima kasih, tidak perlu seperti itu, tapi dengan perkataan yang begitu singkat dan begitu pendek dengan Bapa kami yang di sorga ini menyatakan bahwa kita sangat berterima kasih atas segala kasih-Nya. Dan ini menggambarkan di saat kita begitu berterima kasih atas kasih-Nya, menggambarkan hubungan yang erat antara kita dengan Bapa. Sama juga kita dengan orang tua kita. Kalau hubungan kita begitu dekat dengan mama papa, ya kan? Begitu erat sampai semuanya mereka ketahui apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Ini kan melambangkan atau menggambarkan satu hubungan pribadi yang begitu erat. Begitu juga kita dengan Bapa. Apalagi Bapa yang sudah benar-benar tahu bahwa kita anak-anaknya apa yang ada dalam hati kita walaupun kita belum ucapkan, apa yang ada dalam pikiran kita walaupun kita belum kasih tahu, ya kan dia sudah lebih dulu mengetahuinya. Nah, ini adalah satu hubungan yang luar biasa dan ini harus kita pahami sehingga kita menempatkan Bapa atau Tuhan itu sendiri sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Nah, kalau perkataan kami dalam perkataan Bapa kami yang di surga ini menggambarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai manusia ini berada dalam satu hubungan yang erat sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi Bapa kami yang di sorga ini menandakan hubungan antara dua pribadi, kita dengan Bapa, dan kami itu juga menandakan dua pribadi antara kita manusia, saudara seiman dengan Bapa di sorga. Oleh karena itu doa Bapa kami ini juga sering sekali dibawa dalam satu kebaktian di dalam gereja, di dalam komunitas, ya. Jadi kami itu menandakan dua hubungan antara kita dengan Bapa. Dan itu merupakan satu hubungan yang erat. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Kenapa Bapa kami yang di sorga ini sebagai lambang atau perkataan utama di dalam doa Bapa kami. Oke, boleh dipahami ya, Rods Tua ya, dan juga teman-teman di luar sana yang boleh mengikuti acara ini. Kita masuk kepada perkataan yang kedua di dalam firman Tuhan ya, di sana dikatakan dikuduskanlah namamu. Mari kita pahami dengan baik. Kalau tadi Bapa kami yang di sorga, menggambarkan satu hubungan pribadi yang erat. Dan di sana dilanjutkan dengan perkataan dikuduskanlah namamu. Di saat kita sudah mengakui bahwa kita mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa, kita juga harus memuliakan Dia. Kita juga harus melihat bahwa kita harus memberikan satu penghormatan. Penghormatan dalam arti adalah kita takut akan Dia, kita menghargai Dia, kita dengan rendah hati datang kepada Dia. Inilah yang dikatakan dikuduskanlah namamu, menandakan bahwa Dia berada di tempat yang mulia dan juga sebagai penghormatan kita sebagai anak-anak Tuhan kepada Bapa sebagai pribadi yang suci. Ya, bahwa Dia adalah pribadi yang luar biasa. Kata kudus di sini kita menempatkan Dia di tempat yang paling mulia.
Ya, jadi ini boleh boleh dilihat perbedaannya antara kedua perkataan yang dipergunakan di dalam doa Bapa kami tersebut. Untuk selanjutnya, mari kita juga melihat kembali di sana juga dikatakan di dalam firman Tuhan itu sendiri ada perkataan yang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Di sorga. surga. Ya, ini adalah perkataan yang ketiga yang ada di dalam doa Bapa kami. Nah, ini menandakan atau kita harus mengerti bahwa arti dari perkataan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga ini adalah sebuah keyakinan dari dalam diri kita. Kita yakin, kita percaya di mana kita sebagai anak-anak Tuhan atau secara umum dikatakan umat Kristiani mengakui bahwa dengan keyakinan teguh, dengan iman percaya bahwa kehendak Allah lah yang terbaik. Dan kehendak itu dinyatakan sebagai sorga. Itulah kehendak yang terbaik. Karena Bapa berada di sorga, berarti tempat di sorga itu adalah tempat yang terbaik. Dan keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan, keyakinan kita sebagai umat Kristiani, berharap agar supaya Allah menjadikan kehendaknya atau apa tempat dia berada di sorga itu terjadi juga di bumi. Ya, bahwa tempat yang kudus, keberadaan Bapa atau Tuhan atau Allah itu sendiri yang berada di sorga adalah tempat yang luar biasa. Dan itu kita sebagai anak-anak Tuhan berharap bahwa itu juga terjadi di bumi. Oleh karena itu perkataannya di sana adalah kerajaanmu, hendaklah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Surga. Di mana kita boleh merasakan damai yang begitu indah, tidak ada pertikaian, tidak ada pencemoohan atau hal-hal yang lain yang bersifat keduniawian atau kedagingan. Ini yang kita harapkan. Ya, sehingga kehendaknya Tuhan sajalah yang terjadi atas segala sesuatu di dalam bumi ini. Itu adalah perkataan yang ketiga yang ada di dalam doa Bapa kami. Yuk, selanjutnya kita lihat lagi. Di sana juga ada perkataan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah bagian doa. Kalau tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini menandakan atau bagian yang pertama dari episode kemarin ya, bahwa kita punya dua bagian di dalam doa Bapa kami yang menyatakan tentang Allah itu sendiri dan juga kita sebagai manusia atau anak-anak Tuhan. Nah, penerangan antara nomor satu, nomor dua, nomor tiga yang baru saja Bunda jelaskan, ini adalah masuk kepada tentang Allah itu sendiri, di mana kita memuliakan Dia, menempatkan Dia sebagai yang utama dalam kehidupan kita, dan dengan iman percaya kita berharap bahwa kehendak Tuhan yang terjadi di muka bumi. Sekarang untuk yang keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kita bicara sebagai manusianya. Doa kita sebagai manusianya, doa kita sebagai anak-anak Tuhannya yang di sini adalah doa agar Tuhan memberikan berkat kepada kita. Baik itu dalam hal rezeki, baik itu dalam hal kehidupan kita sebagai manusia. Dan ini mengingatkan kita. Sekali lagi Bunda tekankan bahwa ini mengingatkan kita agar kita fokus kepada apa yang kita perlukan. Bukan yang kita inginkan. Ini yang harus digaris bawahi ya, harus tua ya. Kadang-kadang yang nggak perlu tapi kita mau gitu kan. Iya, betul. Ya, manusianya kan begitu ya. Kita Iya, iya. mikir sebenarnya nggak perlu, tapi karena kita mungkin ngelihat ya sahabat, teman, tetangga atau apa, jadi akhirnya kita mau. Padahal itu tidak perlu. Tapi hanya untuk ego-egoan, hanya untuk apa namanya menunjukkan bahwa gue juga bisa loh gitu ya. Kedagingan kitanya nih Iya, sebagai iya, betul. manusia, ya kan itu yang akhirnya membawa kita manusia kepada keserakahan, ya kan kepada kesombongan, kepada keangkuhan yang menjatuhkan manusia-manusia atau anak-anak Tuhan ini. Ini yang sangat sekali tidak boleh terjadi dan diingatkan di dalam doa Bapa kami dengan perkataan berikan kami pada hari ini makanan kami yang Kami secukupnya. secukupnya. Ya, kembali kepada fokus dengan apa yang kita perlukan. Fokus kepada dengan apa yang kita butuhkan di dalam Hmm. kehidupan kita, bukan kita inginkan. Karena kalau Iya. kita inginkan banyak banget maunya. Kita manusia Betul, ini betul, Bang. maunya banyak gitu kan. Kalau Mau buat ini Tuhan itu kan pun. katanya, "Ya betul kan kita berdoa nih bisa contoh ya, Bunda memberikan contoh, Tuhan aku mau mobil dong, misalnya begitu gitu kan.
Tuhan mungkin Iya, memberikan iya. mobil dengan seadanya, dalam arti Tuhan memberikan ini adalah satu kendaraan yang bisa kamu pergunakan, di mana kamu tidak kehujanan, di mana kamu bisa mempergunakan kendaraan ini dengan keluarga, ya Iya, kan? iya, Tapi betul, kan betul. kita kan maunya, Tuhan aku mau mobil, harus Mercy, harus Iya, iya, iya. ada satu pattern yang kita berikan sama Tuhan yang tujuannya bukan sesuatu hal yang baik, tetapi untuk ya tadi kesombongan, keangkuhan, keserakahan. Ya kan, Yes, jadi sekali betul. lagi yuk pahami dengan baik ya, di perkataan keempat dalam doa Bapa kami yang menandakan berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya Yang adalah secukupnya. mengingatkan kita fokus kepada apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Oke? Sekarang kita lanjut kepada perkataan yang kelima yang terdapat di dalam doa Bapa kami. Di sana juga dikatakan bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, di sana ada dalam ayatnya yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12 di sana dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pahami, ini kembali diingatkan kepada kita sebagai manusia atau sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan mau kita menjadi pribadi yang jujur. Ya, kadang-kadang kita sadar bahwa kita udah buat salah gitu kan. Kita mungkin sudah membuat satu hal yang mengecewakan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga, bukan kadang-kadang, kebanyakan kita begitu doa kita nggak ngomong sama Tuhan gitu loh. Kita nggak apa, dalam tanda kutipnya kita nggak minta ampun dengan menjabarkan apa yang kita lakuin. Iya, Kita cuma bilang, Tuhan hari ini gue buat salah, ampuni ya. Iya memang Tuhan tahu ya apa yang kita perbuat, apa yang kita iya. lakukan Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga ingin mendengar kejujuran kita sebagai anak. Oleh karena itu dikatakan ampunilah kami. Berarti kan kita menyatakan, kita mengakui bahwa kita telah melakukan satu hal yang mengecewakan Tuhan atau di luar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, ini mengingatkan kembali bahwa Tuhan ingin kita jujur sebagai anak-anaknya. Dan ketika kita datang sama Tuhan meminta ampunan gitu kan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini ada dua yang harus dimengerti. Pertama, kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan menjadi pribadi yang jujur. Yang kedua, kita tahu Tuhan pasti mengampuni kita. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang susah mengampuni orang lain. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang susah sekali memaafkan orang lain. Padahal dia meminta ampunan sama Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan mengampuni, Tuhan memaafkan. Tapi dia lupa bahwa itu juga harus dia lakukan kepada orang lain. Iya. Ya, kalau ini kan kita harus pahami ya, kalau kita meminta meminta sesuatu sama Tuhan, itu juga harus kita lakukan kepada orang lain. Menjadi berkat buat orang lain. Ya kan, jadi ini yang harus dipahami. Kalau kita minta pengampunan kesalahan, kita juga harus bisa mengampuni orang lain, memaafkan kesalahan orang. Nah, ini kembali reminder, pengingat buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, melepaskan pengampunan ini yang paling penting. Di saat kita berdoa, doa Bapa kami kepada Tuhan, kita diingatkan bahwa bukan hanya kita yang berhak menerima pengampunan, tetapi kita juga harus melepaskan pengampunan itu kepada orang lain. Ya, jadi harus diingat baik. Makanya dikatakan ini sebagai dasar supaya bisa dimengerti bahwa doa Bapa kami ini jangan sekedar hanya diucapkan sebagai kata-kata aja, hafalan gitu, istilahnya hafalan Iya, ya. iya, Di betul. episode kemarin sudah diingatkan ya, jangan hanya sebagai hafalan, tapi pahami dengan baik setiap perkataan yang berada di dalam. Tapi Bun, kadang-kadang Ya, kita sebagai manusia juga suka yang paling susah tuh untuk mengampuni ya Bun. justru ini kan padahal di dalam firman Tuhan juga sudah sangat jelas ya diperkatakan bahwa mengampuni itu keuntungannya bukan untuk orang lain, dalam arti gini, udah syukur lo gue ampunin, bukan begitu, tetapi Iya, lebih kepada betul. kita gitu loh, lebih kepada kita, karena di saat kita mengampuni kita akan mendapatkan damai sejahtera, karena Yes. kita akhirnya melupakan kesalahan orang lain, kita memaafkan, ya kan. Dan yang paling penting lagi adalah Bapa benar-benar melihat hati kita, dan akhirnya Bapa sendiri yang akan memulihkan perasaan kita, akan memulihkan kehidupan kita. Jadi keuntungannya sebenarnya di kita, bukan di orang lain gitu loh. Tapi banyak Iya, iya. anak-anak Tuhan atau manusia yang bilang, udah untung lu gue maafin.
Iya, Tidak betul, seperti betul. itu, ya. Makanya dikatakan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain karena keuntungannya ada di kita sebagai anak. Ya, yuk selanjutnya kita melihat ke dalam firman Tuhan kembali, di mana di ayat ke-13 ya, ini adalah kata yang keenam yang terdapat di dalam doa Bapa kami. Di sana dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam Dalam pencobaan, pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada pada yang yang jahat. jahat. Nah, ini kembali mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, mengingatkan kita sebagai umatnya, agar kita ingat bahwa dalam kehidupan kita itu kita memerlukan petunjuk. Ya, dalam kehidupan kita itu kita memerlukan bimbingan. Dalam kehidupan kita itu sebagai anak-anak Tuhan kita memerlukan kebijaksanaan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan demi keputusan di dalam kehidupan kita. Tetapi kebijaksanaan di sini bukan kebijaksanaan kita sebagai manusia, tetapi kita meminta kebijaksanaan Tuhan agar mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, jujur, dan tidak mudah terbawa arus. Kalau Bunda boleh memberikan contoh ya, kalau kita berada dalam satu masalah nih misalnya, ya kan kita mau menyelesaikan masalah itu, akan selalu ada pribadi-pribadi yang membawa kita jauh dari Tuhan. Dalam arti, lu udah digituin melulu, masih aja lu mau maafin dia. Pasti akan ada omongan-omongan seperti ini. Gitu loh. Lu masih udah dijelek-jelekin, masih aja mau mau apa namanya ngobrol sama dia, mau nyelesain apa lagi sih? Pasti akan ada. Tapi ada juga pribadi yang mungkin membawa kita kembali mengingat bahwa nanya Tuhan dulu apa yang harus dipikirkan, apa yang harus diambil keputusan-keputusannya, bimbingan, petunjuk. Nah, inilah yang dimaksud di dalam janganlah membawa kami ke dalam pencobaan agar di saat kita berada dalam titik rendah, dalam arti kita dalam masalah atau kita dalam susah mengambil keputusan, kita berada dalam tengah-tengah hal yang harus kita putuskan, kita tetap tidak membawa diri kita keluar dari jalannya Tuhan, tidak membawa diri kita keluar dari rencananya Tuhan. Nah, untuk menjadi pribadi yang seperti ini dibutuhkan ketaatan. Taat dalam arti di saat kita sudah tahu bahwa bimbingan firman Tuhan seperti ini, kita harus mau melakukannya, bukan bukan justru kita melawan atau keluar dari kebenaran itu. Kita juga harus menjadi pribadi yang jujur. Dalam arti kalau memang kita salah, ya katakan kita salah. Kita minta maaf kepada orang itu atau kepada keadaan yang sedang berlangsung. Ya kan, jadilah pribadi yang jujur. Dan inilah yang dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bahwa dengan kebijaksanaannya Tuhan yang kita minta selalu dalam kehidupan kita, kita akan selalu diingatkan bahwa jangan ke sana, jangan lakukan itu. Dan kita akan selalu peka akan segala situasi, peka akan suara Tuhan yang mungkin Tuhan memakai dari orang-orang di sekitar kita, Tuhan memakai dari situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita akan peka akan hal-hal itu sehingga kita tidak termakan dengan nafsu ataupun kedagingan kita sebagai manusianya. Ya. Nah, kalau kita melihat dari 1 sampai 6 ini, apabila kita kita tidak memahami perkataan demi perkataan yang terdapat di dalamnya, akhirnya kita akan, ya itu tadi, bahwa dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita berdoa jangan bertele-tele. Jangan untuk Iya, betul. kelihatan hebat di depan manusia, gitu kan. Jangan berdoa di pinggir-pinggir jalan, dalam arti ya itu tadi, orang ngelihat, oh dia lagi berdoa, oh dia lagi, seolah-olah ini menandakan bahwa kita cuma menunjukkan kita sebagai manusianya, bukan menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi pahami dengan baik. Oleh karena itu, kalau Bunda tidak salah mengingat ya di episode kita yang pertama, Bunda mengatakan bahwa di saat kita disuruh berdoa, jangan takut kalau kita nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, betul, betul. Gitu loh ya kan. Ingat ya Ruth saya bahwa waktu itu kita juga sempat membahas ini kan. Yuk, Iya, iya, kamu betul. berdoa. Aduh, aku nggak tahu mau ngomong apa. Jangan aku dulu deh, yang lain dulu deh. Iya, Kita iya. selalu ngomong gitu karena kita bingung. Belum mengerti Bingung ya, Bun. merangkai kata ya Merangkai kan. kata, Bingung iya. bingung merangkai kata, bingung kata-kata apa yang harus diomongin gitu Iya, kan. Nah, gitu. dari sini kalau kita memahami setiap perkataan yang berada di dalam doa Bapa kami, poinnya kan ada. Ya, poinnya ada dan kita ikut saja dengan poin itu.
Ikut saja dengan itu, kita akan bisa dan mampu, dan akhirnya kita tahu bahwa ada bimbingan Roh Kudus di dalam hati kita yang akhirnya terurai dengan sendirinya. Bukan kita Hmm. lagi akhirnya yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itulah yang akan menyampaikan doa kita sendiri kepada Bapa. Dengan perantara Roh Kudus, akhirnya kita bisa berkata-kata dengan indah sesuai dengan poin-poin yang ada. Tidak bertele-tele, tidak perlu Ya. kelihatan, oh supaya orang nilai gue hebat banget, kata-katanya indah banget. Nggak perlu. Karena kita Hmm. tahu bahwa yang kita sampaikan itu adalah poin yang terpenting yang memang harus kita lakukan, yang harus kita perkatakan. Ya, jadi pahami dengan baik. Dan yang terakhir tetap dalam ayat yang ke-13 juga di sana dikatakan karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah rangkaian dari doa kita sebagai penutupnya bahwa kita mengakui pengakuan dari mulut kita, ucapan syukur atas segala kasihnya yang melimpah dalam kehidupan. Nah, di saat kita sudah memahami ini, setiap arti demi artinya, maka akhirnya ini bukan hanya satu hafalan lagi. Bukan hanya, ayo, misalnya dalam kebaktian, mari sama-sama setiap jemaat, misalnya Bapak Pendeta kita ya di gereja, semua jemaat, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bukan hanya sebagai hafalan yang oke, gue belum hafal, susah ngafalinnya, enggak. Tapi Iya, iya. akhirnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, akhirnya kita mengerti bahwa setiap perkataan di dalamnya itu mempunyai arti yang luar biasa gitu ya. Jadi setiap saudara terkasih yang pada saat ini boleh hadir di YouTube dari 4 dekade ya, yuk apabila sekarang kalian berada dalam satu community, apabila kalian sekarang berada dalam satu kelompok doa, apabila kalian sedang berada dalam satu pemahaman mungkin sekolah atau apapun itu, di saat kalian disuruh memimpin doa, jangan takut. Ya, sekali lagi Yes, yes. pahami bahwa ada poin-poin yang indah di dalam doa. Dan apabila kalian bingung mau ngomong apa, pahami doa Bapak kami dengan baik, akhirnya kalian boleh mengerti setiap poin yang boleh kalian sampaikan di dalam memimpin doa, ataupun kalian sendiri yang berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi yuk Wah, jangan ada rasa takut lagi nih, Roswa. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa apa ragu-ragu ya. ragu-ragu. Oh, ragu-ragu kan karena takutnya. Banyak sekali sih Bunda temu ini. Yes, Apalagi khususnya benar. anak-anak muda biasanya. Kalau udah disuruh doa langsung mundur ke belakang. Kalau udah waktunya, ya kan dia bener gak sih? Iya, iya, Kalau udah betul. waktunya, oke kita tutup acara ini. Saatnya kita tutup dengan doa ya, mulai pindah ke belakang, mulai izin ke kamar mandi sebentar Pak, gitu kan mungkin. Iya, ya ini Kabur ya, sangat Bun. disayangkan gitu loh, sangat disayangkan banget Iya, gitu. iya, betul. Padahal Tuhan cuma mau denger hal yang indah saja yang memang lahir dari hatimu, itu aja. Berarti maknanya doa Bapa kami itu sebenarnya dari ayat doa Bapa kami itu sebenarnya pendek tapi maknanya Luar banyak biasa. banget dan luar biasa ya Yes. Bun. Satu, Yes. kita harus yang mengutamakan tuh Bapak yang utama Yes. ya kan ya Bun ya. Terus yang Ya. eh, kedua, kita harus benar-benar memuliakan Bapak yang di surga Yes. ya Bun ya. Ya. Terus kita benar-benar harus bisa mengimani dan meyakini ya Bun ya Ya. Bahwa apa tentang yang di ke- sorga boleh terjadi di bumi. yes dan kehendak Allah yang Mm-mm. terbaik ya Bun. Yes, Dan betul. terus mungkin ini yang selalu eh, sama kita anak muda tuh, kita Mhm. selalu mengedepankan dalam doa tuh kehendak kita nih. Padahal Nah, sebenarnya kita harus mengkedepankan tuh kehendak Allah itu sendiri ya kehendak Bun ya. Allah, betul. Itu dulu ya, maksudnya Betul. kita juga harus kasih tahu bahwa Tuhan duluan, baru kita. Ya, Gitu. Jangan betul. jangan begitu masuk doa, gue mau ini Tuhan kan, aduh kayaknya kan gimana Iya, gitu iya, iya, kan. iya, Jadi ya, betul. yuk kita lakukan dengan benar yuk bahwa Tuhan nomor satu, setelah itu kita. Dan itu pun juga pasti Tuhan memberikan apa yang sesuai dengan kita butuhkan ya Bun ya, secara Yes, otomatis. kita butuhkan dan kita perlukan ya, bukan kita inginkan ya. Iya betul. Dan mungkin Heeh. ada lagi Bun dan tentang cara
mengampuni ya Bun ya, ampunilah orang Ya, lain yang bersalah kepada betul. kami dan Ya, ampunilah kami akan melepaskan kesalahan-kesalahan kami. pengampunan ya. Ya, Heeh. seperti kami juga Ya, mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah. Nah, itu pun yes. juga kita harus bisa minta maaf dan kita bisa memaafkan. Ya, kadang-kadang gini, yang banyak terjadi ya di saat minta maaf itu banyak orang yang berpikir gue salah atau nggak salah ya, Iya, gitu loh. betul. Ngerti nggak maksudnya? Kadang-kadang Iya, gini, orang gue nggak salah ngapain gue minta maaf? Ya kan ada bukan ada banyak yang terjadi seperti ini. Tapi dengar baik bahwa salah atau nggak salah itu nggak jadi satu permasalahan besar. Yang terpenting di dalam firman Tuhan adalah kita meminta maaf, kita memaafkan dengan tulus, dengan hati. Walaupun kita nggak salah sekalipun, karena itu akan memperbaiki setiap keadaan. Yang yes, jelek betul. menjadi baik, yang buruk menjadi baik, yang cacat menjadi baik. Yes, betul. Jadi tidak perlu kamu memikirkan gue nggak salah, gue salah, kenapa harus gini, kenapa? Tidak perlu. Oleh karena itu diingatkan dalam doa Bapa kami bahwa Hmm, memaafkan atau melepaskan pemaafan itu penting sekali. betul, Gitu. betul. Mm-mm. Dan jangan lupa juga kita harus selalu meminta petunjuk ya Bun ya. Yes, itu paling penting Petunjuknya kayaknya ya. ya. Heeh. Kadang-kadang kita dikasih dua pilihan kerjaan, misalnya ya kan Bingung. kerjaan bingung yang mana gitu. Kadang-kadang kalau kita mendapatkan petunjuk juga belum tentu menurut kita yang terbaik loh. Dalam arti gini, Tuhan kadang-kadang menyuruh kita atau memberikan petunjuk kepada kita untuk mengambil pekerjaan yang mungkin gajinya lebih kecil daripada yang satunya, ya. Tapi kan menurut kita manusia pasti kita mikirnya gini, ah ini kan lebih kecil, rugi dong gue, gitu kan, istilahnya Iya, gitu iya. ya. Tapi rencana Tuhan itu nggak pernah salah. Iya, Mungkin kita betul. tidak melihatnya sekarang, dalam arti kita mungkin melihatnya sekarang tadi ya, rugi gitu kan, gila itu lebih gede gajinya kenapa gue ngambil yang ini gitu kan. Tetapi ada maksud, ada rencana Tuhan di dalam satu pekerjaan yang mungkin kita rasa kecil, ya. Jadi itu yang harus dipahami bahwa rencana Tuhan tidak pernah salah. Keputusan Yes, Tuhan betul. tidak pernah salah. Tetapi di saat kita menjadi pribadi yang taat, di saat kita menjadi pribadi yang peka, yang dekat sama Tuhan, akhirnya nanti kita akan tahu bahwa, oh iya, ini adalah pilihan yang benar. Gitu. Dan Betul, bahkan lebih betul. menguntungkan sebenarnya. Iya, Lebih iya. menguntungkan dari gaji yang besar pada saat itu ya. Gitu. Yes. Terus yang terakhir jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur ya Bun. Yes. Itu yang juga yang kita harus apa namanya pahami ya bahwa saya thanks lah gitu kan, terima kasih gitu kan untuk semua hal. Kalau kita bisa berterima kasih sama manusia, kenapa kita nggak bisa berterima kasih sama Tuhan di saat kita Iya, berdoa? betul. Ya kan, kalau manusia aja kita begitu manusia kasih yang terbaik kan, kasih uang Iya. 10 juta, aduh makasih gitu Terima kan. kasih. Tapi begitu Tuhan Tuhan kasih uang, masa ya kita nggak bisa ngomong, aduh terima kasih Tuhan, kan Iya. nggak mungkin kan. Jadi ya, yuk pahami bahwa Tuhan adalah nomor satu, Jangan Tuhan malu-malu duluan. ya Bun. Jangan malu-malu gitu kan. Aduh, kalau malu-malu nggak dapat apa-apa deh gitu kan. Padahal kita tahu dong bahwa yang nyediain itu kan sebenarnya Tuhan ya. Iya, Gitu loh. betul, betul. Yang menggerakkan hati setiap manusia Tuhan juga. Yes, betul. Kalau manusia bisa kasih uang kita 10 juta itu kan Tuhan juga, melalui dia kita bisa dapat uang 10 juta. Istilahnya kan gitu ya kan. Ya, Jadi betul, Bun. yuk terima kasih sama Tuhan dulu bahwa dialah yang pemberi setiap berkat di dalam. Yes, betul. Wah, luar biasa, Bun. Ya, Tentang jadi makna kalau udah doa paham Bapak nih kami terus ini. tua, indah banget terus tua. Aduh, jadi yuk anak-anak muda, nggak bukan hanya anak muda doang, tapi kita setiap anak-anak Tuhan, yuk pahami Kita dengan semua ya, baik, Bun. yuk. Kita semua, termasuk Bunda juga. Yes, betul. Buat teman-teman juga Yes, yang sudah mendengarkan juga kita udah belajar ya tentang makna doa Bapa kami ya, semuanya. amin, amin, Semoga jadi berkat buat kita semua ya, Bun. amin, amin, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik tentunya ya. Yes, betul. Uh-uh. Bun, karena kita Oke, udah di penghujung acara nih, yes, 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 yes. kita bisa ketemu minggu depan ya, Bun. Kita ketemu minggu depan lagi dan yang pastinya yuk mulai sekarang saya ingetin lagi, Bunda ingetin lagi, jangan takut berdoa. Ya.
Katakan dengan tulus ikhlas dari hatimu, utarakan saja. Tidak perlu merangkai kata sampai seperti pantun atau apapun, tidak perlu. Hanya engkau memahami tujuan dari setiap doa-doa. Dan letakkan Amin. Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan. Amin. Yes, amin. Ya, Bun, oke. kita tutup dengan doa ya, Bun. Baik, yuk Oke, sama-sama Bun. setiap pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang sudah boleh mendengarkan doa Bapa kami. Kita akan berpisah sementara waktu dan kita akan bertemu lagi di tema selanjutnya ya di minggu depan tentunya. Jadi mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami boleh memahami setiap perkataan demi perkataan di dalam doa Bapa kami yang sebagai dasar doa Tuhan Yesus yang diajarkan Engkau kepada kedua belas muridmu pada kala itu, dan ini juga menjadi pengajaran yang indah bagi kami anak-anak. Dan kiranya Tuhan ini bukan hanya sekedar menjadi hafalan lagi bagi kami Tuhan, tetapi ini boleh menjadi dasar doa juga bagi kami Tuhan, di mana kami boleh memulai dan mengerti semuanya bahwa Engkaulah yang terutama. Dan kami memerlukan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu Tuhan kepada kami anak-anak, maka kami boleh mendapatkan yang terbaik. Kami boleh berjalan dalam setiap rencana-rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan kami boleh berjumpa kembali di dalam tema selanjutnya melalui acara Worship Talk ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang indah. Mari sama-sama setiap pribadi anak-anak Tuhan katakan dengan iman, dengan percaya, haleluya. Amin. Haleluya, amin. Bun, Amin. Yes. selamat malam. Selamat Sampai malam jumpa juga. lagi ya, Bun. Sampai jumpa. Salam sehat selalu Salam. ya. Tuhan Yesus Shalom. Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.